Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati sesepuh dan guru kita, Bapak Profesor Haji Bambang Sudibyo, Ketua Umum Basnas dan Sekjen Forum Zakat Dunia. Yang saya hormati Wakil Ketua Basnas Jawa Tengah, Bapak Kiai Dr. Haji Rosian. Yang saya hormati Ketua Basnas Temanggung beserta seluruh jajarannya, Pak Haji Jundardo dan seluruh rekan-rekan. Yang saya hormati Bapak Bupati Temanggung yang diwakili oleh Bapak PLT Sekda, Pak Budi Santoso. Yang saya hormati sesepuh kita, Bapak Hasim Afandi, dan seluruh hadirin hadirat, para pejabat FKBD, kepala dinas, camat-camat, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita masih diparingi kesehatan, kenikmatan iman sehingga bisa bermuajahah dalam majelis yang baik ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menika mohon izin nggih Pak Prof Bambang, Pak Kiai Rosian, ini saya paling junior ini, wabil khusus Pak Kiai Hasim Afandi. Kalau saya tidak salah bertemu beliau tahun 2017 awal, tapi pasti beliau lupa. Kalau saya selalu ingat, karena yang junior itu selalu ingat dengan seniornya. Jadi kiai saya itu asli Temanggung, nama beliau Bapak Kiai Profesor Haji Zaini Dahlan MA. Jadi saya itu murid beliau yang paling nakal begitu ya, paling tidak pintar dan paling dablek lah. Tapi menjelang akhir hayat itu ternyata saya yang ditunggu sama beliau, mendampingi hingga akhir dan diminta oleh keluarga sampai prosesi pemakaman di Temanggung Pak Kiai. Dan saya ingat Pak Kiai Hasim Afandi ikut memberikan sambutan pada saat itu. Saya kalau ke Temanggung selalu ziarah ke makam Prof Zaini. Kemarin bulan lalu saya kesini juga, ada pengajian di, aduh lupa saya namanya, Rumah Tahfiz, itulah pokoknya. Malam hari saya sempatkan untuk mampir rakyatan baca doa kirim Fatihah. Tidak bisa lama-lama, karena kalau lama-lama tidak dikira ngalah berkah nanti malam-malam nyari nomor tokil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Ini sudah jam 11 lewat 20 ya. Biasanya kalau ngaji itu bareng dengan waktu makan siang itu kurang bijaksana ya. Tadi saya sebenarnya mau menyampaikan tentang tanda orang mukmin yang beruntung, itu surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ke-11, tapi sepertinya kepanjangan ya. Mungkin 3 ayat sajalah atau 3 tanda saja. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala memberikan klasifikasi Bapak Ibu tentang tanda orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin itu beruntung kata Allah. Jadi orang mukmin itu kan ada 2 klasifikasi ya Pak. Ada yang muflisun, ada yang muflihun. Siapa itu orang yang merugi? Orang yang merugi itu orang yang nilai kualitas hidupnya hari ini itu sama dengan yang kemarin. Nilai kualitas hidupnya besok sama dengan hari ini. Itu orang-orang yang muflis. Orang yang beruntung seperti apa? Orang yang nilai kualitas hidupnya selalu mengalami perbaikan, kemajuan ya. Tahun lalu belum bisa ngaji, tahun ini sudah bisa ngaji. Tahun lalu belum pernah merasakan menghatamkan Quran, tahun ini sudah pernah menghatamkan Quran. Tahun lalu istrinya 1 ya. Nabi Pak Kiai Rosian garwanipun setunggal ya, 1 tiap kabupaten. Jadi saya setuju Pak Kiai tadi bilang bahwa kalau nikah siri lebih baik dihindari, tapi kalau mau poligami jangan susah-susah gitu ya. Begitu. Jadi istrinya tetap 1 tapi lebih solihah daripada tahun yang lalu. Ibu-ibu itu biasanya kalau sedikit masuk ke poligami itu langsung tegang gitu wajahnya, saya tidak tahu. Padahal kan di madu itu seharusnya enak gitu. Kita itu kalau di madu itu malah marah, tapi kalau diracun itu biasanya senang ya. Maka para suami itu umumnya lebih memilih minta maaf daripada minta izin. Kenapa? Karena kalau minta izin pasti tidak diizinkan Pak. Lebih baik dilakoni, tahu-tahu kondangan tinggal minta maaf, kan begitu ya. Enggak, pokoknya saya bilang ke teman-teman kan, menolak 1 ayat saja dari Al-Quran itu akidahnya batal. Fankihu matobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba'a. Itu tidak boleh ditolak, itu ayat Allah. Masalah implementasi boleh didiskusikan ya. Kan ibu-ibu kalau suami bilang boleh tidak nikah lagi, biasanya boleh. Ini syaratnya 4L itu ya Bu ya. Harus lebih cantik dari saya, lebih kaya, lebih pintar, dan langkahi dulu mayat saya. Itu tidak syariah itu ya. Yang saya bilang dalam kitab Daulatul Istifmamin Fa'amin Nikah, Imam Ar-Razi rahimahullah itu membuat kriteria menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi laki-laki yang boleh berpoligami itu syaratnya 5 kata beliau. Ini kalau dijalankan dengan konsisten aman. Yang pertama, hafalan Qur'annya minimal 5 juz.
Jadi saya bilang kalau suami minta izin, izinkan. Ini syaratnya 5 juz. Kalau mulai menghafalkan Quran usia 40, saya jamin jangankan 5 juz amma saja tidak akan hafal-hafal. Ya. Yang kedua kata Imam Ar-Razi, hafalan hadisnya minimal 5.000 hadis. Bapak-bapak misal sudah hafal innama a'malu binniyat, niyatul mukmin khairu min amalihi, lumayan itu sudah 2, masih kurang 4.998. Bisa jadi imam sholat dengan lafaz yang aromaik, bisa berkhutbah, menguasai ilmu alat. Kalau dijalankan dengan benar, sepertinya di ruangan ini yang memenuhi persyaratan tinggal Pak Kiai Hasim dan Pak Kiai Rosian. Yang lain tidak memenuhi syarat. Oke, Bapak Ibu. Jadi harus ada peningkatan. Termasuk yang kemarin zakatnya masih 1%. Maka apa nilai perbaikannya dalam hidup? Ya zakatnya harus ditingkatkan. Ya. Maka kata Allah, qad aflahal mu'minun. Tanda orang mukmin yang beruntung itu yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Salat yang khusyuk. Padahal tadi, tolong dipencet-pencet slide-nya. Begitu kan? Ini mohon maaf, ini haknya terbalik. Maklum, sudah saya putar ke WordPad, Pak. Ternyata juga ketika di copy ke PowerPoint masih terbalik juga. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadat, ya, kemudian sholat, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang sholat jungkir balik tetapi tidak berzakat, dia keluar dari Islam. Batal salah satu rukun keberislamannya. Ya, kita itu kan membatasi diri pada ranah sholat saja. Seperti yang dikatakan Pak Kiai Rozian tadi. Ya, inna awwalu ma yuhassabu min yaumil abdi sholatuhu. Artinya kalau sholatnya beres, zakatnya tidak dihitung. Tidak demikian. Ini satu kesatuan yang Allah telah tetapkan. Kata Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada gunanya orang yang sholatnya luar biasa itu. Apalagi zaman sekarang itu, kalau sholat itu saya lihat luar biasa, produk lebay lah, ya, berlebihan sholatnya, Pak. Saya ngematke betul itu. Saya kan sering ditanya. Sekarang itu kan saya tidak tahu kalau di Temanggung, tapi saya baca-baca kan Temanggung ini cukup banyak lah menghasilkan kelompok-kelompok Islam konservatif ya. Islam konservatif itu yang seperti apa? Yang bid'ah-bid'ah semua itu. Jadi semuanya pokoknya bid'ah itu. Pakai batik ini ya bid'ah juga mungkin ya. Fa inna astaqal hadyu kitabullah wa khairal hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wah, bid'ah itu sekarang. Termasuk zakat promisi itu juga mereka sebut sebagai bid'ah. Saya sering dapat pertanyaan itu. Sekarang itu yang paling sering dibid'ahkan ya Bapak Ibu. Misal kalau kita sholat atau selesai berdoa itu kan biasanya mengusap wajah, iya tidak? Ya. Ya saya mengusap wajah juga. Mosok kita sudah sholat nih gara-gara mengusap wajah saja kemudian masuk neraka, kan begitu? Maka saya jawab ke teman-teman itu bahwa
sholat itu adalah niat. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulailah sholat kita, dan diakhiri dengan salam. Artinya kalau sudah ditutup dengan salam, Assalamualaikum ke kanan itu wajib, yang ke kiri kan sunnah, Pak. Mau adu panco kah, langsung nyekeli HP chatting begitu, sholatnya batal tidak? Kan tidak batal, sholatnya sudah selesai dan sudah ditutup. Misal Pak Jundardo selesai imami sholat, langsung ngadep ke belakang, langsung koprol, sholatnya sah atau tidak? Sah. Nah, yang penting saya bilang ke teman-teman, dipastikan saja yang diusap itu wajahnya sendiri, ya. Nanti kalau yang diusap wajah yang di sampingnya tidak tersinggung, malah rame begitu ya. Apalagi Pak, yang lagi rame itu tasahud nggih Pak Kiai nggih. Jadi kalau yang mazhabnya Syafi'i, Muhammadiyah, NU, Persis itu, kalau tasawuf kan nunjuk saja begitu. Ada yang nunjuk dari awal, ada yang pada saat syahadah. Kalau zaman sekarang kan macam-macam itu, ada yang dipukul-pukul, ada yang diputar-putar, ada yang mutar, buantar begitu. Saya ditanya, Ustadz, mana yang benar, mana yang salah? Saya bilang, jane semuanya benar. Yang nunjuk aja itu dalilnya kuat. Yang dipukul-pukul itu pun sebenarnya ada dalilnya ini, seperti cambukan besi panas bagi iblis yang mengganggu kekhusyukan orang sholat. Yang saya belum ketemu dalilnya itu yang diputar-putar, saya bilang. Terus bagaimana yang benar? Ya benar semualah, saya bilang. Yang salah itu yang nyambi sholat, nyambi memakai telunjuk orang lain, ya. Ngaten nggih, jadi itu sholat yang khusyuk, itu luar biasa beratnya, tidak diimbangi dengan berzakat. Maka yang kedua, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Sholatnya menjadi lago, menjadi perbuatan yang sia-sia, melaksanakan satu kewajiban dengan meninggalkan kewajiban yang lain. Hasan bukan ya? Oh bukan. Gimana Pak? Oh HP ya. Nah, itu termasuk HP. HP itu termasuk lago. Kita itu suami istri, kalau istrinya satu ya. Saya tuh ada teman Pak, punya rumah 2. Dia bilang, rumah saya satu itu gimana caranya ya biar tidak kena zakat. Satu rumah ditempati, satu rumah itu untuk kos-kosan, kan kena zakat niaga ya. Besar kan? Kalau satu kamar itu 6 juta setahun, lumayan itu zakatnya. Saya bilang ya kalau mau menghindari zakat, ya rumah itu harus ditempati. Lah saya gimana mau nempati? Saya kan nempati rumah yang di situ. Ya istrinya ditambah di situ. Ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, HP itu ya, kita itu betul-betul tidak bisa lepas dari HP. HP itu menurut saya, kalau digunakan untuk misal ya membayar zakat, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi, itu kan faidahnya. Di antara tanda kebaikan pada diri seseorang ketika dia bisa meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Coba saya tanya ke kita masing-masing, setiap hari
Berapa juz kita baca Quran? Padahal kata Nabi, man qara'a harfan min kitab Allah falahu bihi hasanah wal hasanatun bi asri amsalihah. Baca satu huruf kan diganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi ngaji 5 ayat konsisten istiqomah setiap selesai sholat beratnya luar biasa. Begitu main handphone berjam-jam tidak terasa. Padahal handphone itu Bapak Ibu menurut saya membuat kita semakin jauh dari tuntunan sunnah Nabi. Contoh sederhana saja lah. Ini azan ya. Ini azan asli. Saya break sebentar. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, masalah handphone tadi ya. Handphone itu membuat kita semakin jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah. Kalau ibu-ibu kan biasanya tinggal di komplek, di RT itu kan masuk grup pengurus RT gitu, ya tidak? Atau grup komplek, misalnya masak-masak Ramadan. Kalau masak bau makanan keluar, apa yang dituntunkan oleh Nabi? Perbanyak kuahnya, agar yang menikmati makanan itu tetangga semakin
semakin banyak. Kalau zaman sekarang kan tidak. Masak itu dipilih piring yang paling cakep, ditata yang indah, dikasih topping yang tercantik, habis itu difoto. Yang di-share bukan makanannya, tetapi yang di-share fotonya. Itu fakta, ya. Oke. Itu anil lahwi muridun, perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau main handphone itu saya pikir yang cerdas saja. Saya yang main media sosial ya. Ngaji begini itu saya pasang handphone, saya live-kan di akun Facebook saya biar orang juga dengar ngaji, walaupun biasanya yang dengar ngaji tidak banyak. Ya, handphone digunakan aplikasi untuk baca Quran, itu kan jadi manfaat. Tapi kalau kemudian untuk sekedar chatting, browsing yang tidak bermanfaat, apalagi ngegrup yang kontennya itu lebih banyak maksiatnya, itu kan yang laku itu. Coba Pak, saya itu kan ustadz kan begitu ya. Inbox di Facebook saya tuh kerep tuh. Saya cek dikirimi foto. Oh cewek-cewek itu. Ada yang menawarkan, AA mau video call esek-esek tidak? Tarif 100.000. Dikirimi sampel fotonya Pak. Ya, dari yang tertutup sampai yang hampir kelihatan semua. Ya saya pas masih tertutup itu saya masih sadar kan, istighfar, astagfirullah, ya Allah. Agak buka dikit, masya Allah. Klik nggak ini? Klik nggak? Klik, wah alhamdulillah saya bilang. Nambah dosa mata lagi. Ya, oke. Nah, yang ketiga ini. Apa tanda orang mukmin yang beruntung itu? Walladzina hum li zakati fa'ilun, yakni orang-orang yang membayarkan zakat. Ya, begitu. Kita ini kalau sudah bab urusan ibadah yang mengeluarkan uang, bakhilnya, pelitnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa Pak. Contoh saja yang paling sederhana, apa ibadah yang mengeluarkan duit agak banyak Bapak Ibu? Haji misal. Padahal nyekolahkan anak misal di Fakultas Kedokteran Undip itu, ya Pak Sekda itu misal FK Undip itu saya pikir sekarang bisa sampai 200 jutaan lah untuk masuknya saja. Ya, nikahkan anak 3 hari 3 malam sanggup. Berhutang untuk membangun rumah 500 juta 1 miliar kuat. Untuk nyalek 7 miliar utang tidak jadi. Maka caleg itu kan pilihannya cuma 2 itu saya lihat. Kalau jadi masuk tahanan KPK, ya kan? Kalau tidak jadi masuk rumah sakit jiwa. Tapi tidak ada yang lapor, pemilu nyalek lagi dan tidak jadi lagi. Ya kan? Kita itu untuk yang mubazir begitu sanggup. Tetapi begitu bab misal ibadah haji reguler di antara margin 30 sampai 35 juta. Selalu berlindung di belakang klausul bila istitoah, bila mampu. Oh saya belum mampu, padahal ngutang untuk beli mobil 200 juta juga sanggup. Padahal kan jangankan ibadah hajinya Bapak Ibu, bahkan ziarah ke Baitullah itu adalah kewajiban. Belum menunaikan rukun dan wajib hajinya, belum umrohnya, baru berziarah saja ke Baitullah itu sudah kewajiban.
man malaka zadan warakhilatan tubliqu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta kal yahud wa nasraya. Begitu kan kata Nabi. Ada orang memiliki kemampuan pembiayaan untuk ziarah ke Baitullah dan dia tunda-tundakan, dia hindari. Ini muslim semua nih Pak Jenderal ini, muslim semua. Hah? Ya, saya tuh kerap Pak, pamitan haji itu kan sebelum ngaji dipesan ke Ustadz, nanti ada yang non muslim. Jadi membaca hadis ini kan bagian akhirnya kan ada ayyamuta kal yahud wa nasraya. Akhirnya hadisnya terpaksa dikorting atas nama toleransi sampai kal yahud saja, wa nasrayanya tidak dibaca. Ya, itu menyulitkan sekali itu dalam proses dakwah ya. Apa kata Nabi? Dia hindari. Maka kalau dia mati, matinya seperti halnya matinya orang-orang Yahudi wa Nasrani. Itu taruhlah ibadah haji yang 35 juta. Sekarang bagaimana dengan zakat? Zakat kan tidak banyak, 2,5%. 2,5% pun ada ukurannya, ada batasnya berapa yang sudah mulai dikenai zakat. Ya kalau gaji 500.000 ya belum wajib untuk berzakat. Ya kan ada itu teman-teman outsourcing itu, saya lihat gajinya 1 bulan 300.000 rupiah, ya tidak wajib untuk berzakat, malah termasuk ke dalam kelompok mustahil. Ya, oke, saya lanjutkan ini karena ini sudah masuk ke zakat. Selanjutnya Pak, slide. Oke. Jadi kata Syekh Muhyiddin An-Nawawi, kewajiban zakat itu adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Mau zakat itu dalam judul zakat profesi, zakat niaga, zakat kos-kosan, zakat online, ya kan? Nah kalau kita mau pakai konsep bid'ah itu, bayar zakat online itu termasuk perbuatan bid'ah. Tapi kan mengikuti, beradaptasi dengan zaman itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, tidak ada masalah. Nah, jadi terminologi zakat profesi itu bagian dari zakat mal untuk memudahkan orang. Karena apa? Zakat itu kalau ditumpuk hingga akhir tahun, legeto angkanya besar, mengeluarkannya jadi sayang Pak. Misal 1 juta lah, 2,5%, 25.000 biar gampang hitungnya ya. Kalau dibayarkan tiap bulan kan 25.000 enteng. Tapi kalau diakumulasi jadi setahun jadi 300.000, mulai itu penyakit hatinya akan muncul untuk ngakali agar tidak punya kewajiban berzakat ya. Jadi diketahui secara pasti, karena itu siapa yang mengingkari kewajiban ini sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW ya, sehingga dihukumi sebagai orang yang kufur. Oke, selanjutnya yang sebelumnya aja Pak. Nah, ini tadi sudah beberapa kali Pak Kiai Rosian, Prof Bambang menyampaikan ayat ini. Orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Emas dan perak dan segala sesuatu yang bernilai pada ukuran itu, ya termasuk uang kartal yang kita terima. Begitu kan tafsir Imam Al-Qurtubi. Maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Selanjutnya Pak. Sebelumnya ya. Nah, ini ya Pak ya.
menolak berzakat, itu lambungnya disetrika itu di akhirat nanti. Kata Nabi, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya. Ya, itu hadis. Mohon disampaikan kepada jajaran bapak-bapak di kedinasannya masing-masing. Kalau Allah menentukan angka 2,5%, kita mengeluarkan zakat 1%, itu kiasnya sama dengan Allah mewajibkan kita sholat sehari semalam 5 waktu, tapi kemudian kita sholat 4 waktu. Sholat subuh minta diskon ya Allah karena dingin. Orang yang sholat sehari semalam 4 waktu sudah termasuk sholat atau belum? Belum kan? Karena kewajiban seorang muslim sholat fardu itu 5 waktu. Apalagi kalau sholatnya cuma setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Yaumin Nahar. Nah, kita tuh begitu. Kayak kos-kosannya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, dan bayar zakat cuma zakat fitrah ketika bulan Ramadan. Termasuk juga kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan angka 2,5%, kita tawar jadi 1%, sama dengan orang yang sudah sholat tetapi tidak memenuhi ketentuan kewajibannya tadi, termasuk labo tadi, amal yang sia-sia juga. Ya, oke, selanjutnya. Jadi zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan kita, Bapak Ibu. Angkanya tidak besar. Kenapa kemudian kita jadi berat? Karena tadi, kalau sudah bab urusan dengan Allah, bakhilnya luar biasa. Ganti handphone tiap bulan tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang kalau dihitung kuota internetnya tiap bulan itu setara dengan 4 bulan bayar zakat, tidak keberatan. Tapi begitu bab tentang zakat, nawar terus, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Kiai Rosian ya, perintah sholat dan zakat itu selalu bersama-sama. Ya, artinya apa? Sholat meninggalkan zakat, rukun Islamnya tidak genap. Berzakat tapi tidak sholat juga sama, rukun keberislamannya jadi tidak sempurna. Ya, oke, selanjutnya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang saat ini diamanahi atau dibebankan ke pundaknya jabatan tertentu. Jadi pejabat itu harus hati-hati, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Al-imarata awalun nadamah wa awsatuha gharamah wa akhiruha azabin fi yaumil qiyamah. Jabatan itu kalau tidak hati-hati, awalnya adalah penyesalan, pertengahannya adalah tangisan, dan akhirnya adalah azab di hari kiamat. Jabatan itu sesuatu yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya, amanah atau tidak. Sejauh mana kita menggunakan, memanfaatkan jabatan itu untuk kemaslahatan agama Allah. Maka ini kata Nabi, setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin
Pak Camat, di bawahnya kan ada instrumen karyawan kecamatan. Tentu yang dimaksudkan hadis ini adalah karyawan yang beragama Islam. Dia yang menentukan garis kebijakan di institusi yang dia pimpin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu. Artinya apa? Dakwah sesungguhnya di tangan para pejabat itu ada letaknya di tangannya, di ujung penanya. Kalau pimpinan mengatakan 2,5%, saya yakin ke bawah selesai. Tinggal niat dari para pemimpin itu tadi, apakah jabatan itu mau dia gunakan untuk kemaslahatan agama Allah atau nyari selamat sendiri. Biasanya orang yang nyari selamat sendiri itu malah karirnya tidak selamat itu. Ya, kata Bapak Ibu ya, gunakan kekuasaan jabatan yang Allah titipkan untuk melaksanakan apapun yang Allah ridho. Oke, selanjutnya ya, jadi sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman Basnas bulan lalu, Temanggung. Saya tuh prihatin Bapak Ibu. Tadi Prof Bambang mengatakan bayarkan zakat melalui Basnas. Saya pikir harus begitu. Kemarin Pak Presiden kan pernah bilang itu, reaksi rame itu di media sosial ketika Pak Jokowi mengatakan saya akan mengentaskan kemiskinan dengan dana zakat. Saya baca itu komen di media sosial ya. Kenapa mau pakai duit kami untuk mengentaskan kemiskinan? Lah ini kan stres dan errornya masyarakat kita ini. Gara-gara politik itu sampai begitu rupa hak untuk menerapkan kebijakan alokasi dana zakat di tangan pemerintah. Saya mencoba menganalisa itu ke bawah. Saya tanya tadi ke Prof Bambang, Prof, kita peringkat berapa di dunia untuk penerimaan zakat? Belum tinggi, padahal kan kita negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Kalau saya boleh seuzon ya, tadi Prof Bambang bilang ada LAS, lembaga amil zakat swasta itu. Saya lihat kalau LASIS milik NU, LASIS milik Muhammadiyah itu kan teraudit menyewa. Faktanya saya lihat banyak LASIS, lembaga zakat swasta itu yang berafiliasi kepada partai politik, berpolitik dengan menggunakan dana umat. Ada alokasi pemberdayaan, boleh pinjam untuk modal usaha, tapi syaratnya harus punya KTA partai tersebut. Nah itu saya titip ke Prof Bambang, mohonlah LASIS swasta, dan saya yakin beliau tentu punya datanya, itu untuk ditertibkan. Dan kita terus mendorong masyarakat untuk membayar zakat dan sedekahnya melalui lembaga resmi milik pemerintah, agar alokasi dan mappingnya itu sesuai tujuan. Saya di Yogyakarta Pak, ada satu desa di utara itu, makmurnya luar biasa, 6 lembaga zakat
menjadikan desa itu tadi sebagai desa binaan. Sementara ada desa yang lain yang bahkan ketika saya ke sana Idul Kurban itu dapat hewan kurbannya dari Yayasan Nasrani. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak ada mapping. Kenapa tidak ada mapping? Ya karena lembaga zakat swasta bergerak sendiri-sendiri. Nah maka saya kalau lembaga zakat swasta itu misal ya peraturan perundang-undangan baru, izinnya diperketat, pengawasannya diperketat, mapping distribusinya harus mengikuti alur dari Basnas. Itu saya setuju. Ya, lah kita ini kalau sudah bab urusan uang umat semuanya pengen buat. Tiap masjid saja sekarang ada lazisnya. Kalau dana kita itu dikelola dengan baik, saya percaya di Indonesia itu sudah tidak ada lagi fakir miskin. Kenapa sampai terjadi seperti ini pada hari ini? Indeks kemiskinan kita masih cukup tinggi. Karena tadi, semua orang pengen mengelola dana umat tadi. Ya, maka saya itu berjuang Pak. Ayo bayar zakat ke Basnas, betul. Tidak harus pas ketemu sama Prof. Bambang begini, karena saya sadar betul. Saya melihat betul bahwa dana zakat, dana sedekah itu lebih banyak digunakan dalam partisipasi politik. Saya bilang ke teman-teman lembaga zakat swasta itu, fokus zakat itu kan ke fakir miskin dulu. Kalau fakir miskinnya sudah selesai, boleh baru nyewa bintang iklan untuk mengajak orang berzakat. Lebih fakir miskin kita belum beres, bayar bintang iklan untuk ngajak berzakat minimal 3 miliar. Ya, begitu. Oke, selanjutnya. Ini yang dikatakan Prof. Bambang tadi. Bahkan orang yang tidak mau membayarkan zakat di zaman Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq itu bahkan diperangi. Ya, sampai kedudukannya seperti itu. Nah, kira-kira kita mau tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang Allah dan Rasulnya perangi? Kalau tidak mau, bayar zakat. Oke, selanjutnya. Oke, zakat itu sehat, lahir batin. Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan potensi keburukannya bagimu. Kenapa kita itu gampang sakit Bapak Ibu? Karena kita memakan yang bukan hak kita. Ya tidak? Ada yang penyakitan tidak? Banyak kan? Coba kita lihat sesepuh-sesepuh kita, Pak Kiai Hasim Afandi. Iswani pun pintar Pak Kiai saat ini. 73. 73 itu sudah dapat bonus 10 tahun itu. Ya. Saya selalu bilang itu, Bapak Ibu kalau usianya sudah lewat 63 tahun harus banyak-banyak ziarah kubur. Mulai milih kapling. Ya. Milih kaplingnya yang dekat-dekat orang saleh. Angka 63 itu kan angka penting. 3 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin wafat di usia 63. Rasulullah wafat di usia 63. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, usia umatmu berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Pak Kiai Hasim Niko termasuk sedikit yang melewati itu. Ya, nah yang muda-muda harus hati-hati. Saya yakin resepnya tetap sehat insya Allah karena beliau tertib dalam mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau kemudian selalu menghindari dari kewajiban zakat, yaitu dia banyak orang kaya
sakitnya macam-macam, anak kecanduan narkoba, anak kedua hamil di luar nikah. Kenapa jadi seperti itu? Padahal di sekolah-sekolah berlabelkan Islam yang mahal-mahal karena memakan sesuatu yang bukan haknya, mencampur antara hartanya dan yang harusnya dizakatkan, ya. Oke. Yang terakhir, harta itu tidak berkurang dengan sebab zakat atau sedekah. Saya ambilkan contoh terakhir nih, Bapak Ibu, ingkang sampun nindakaken ibadah haji ya atau umroh. Wonten kota Madinah pernah membaca hotel Dar El Taqwa, Darul Taqwa. Itu pintu 25 di depan Masjid Nabawi. Hotel Dar El Taqwa itu di bawah pengelolaan Gubernur Madinah. Duitnya dari mana? Saya diceritakan langsung oleh teman ngaji saya. Dulu pernah ngaji bareng di Syekh Ali Huzaifi. Beliau pangerannya Gubernur Madinah. Ya sebaya saya. Ini kemarin saya bimbing umroh tahun lalu ketemu beliau, istrinya sudah 3. Saya datang baru 1, jadi minder saya. Ya. Jadi teman saya ini bilang, itu hotel, dia bilang keuntungannya di-share ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nggak tahu di Indonesia sampai atau tidak, karena kan banyak melalui perorangan yang minta dana ke sana. Hotel itu dibangun itu dari kebun kurma Utsman bin Affan 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. Utsman bin Affan mewakafkan salah satu ladang kurmanya, berkembang berabad-abad, keuntungannya ditabung. Tahun 1936 dibangunkan hotel Dar El Taqwa itu sampai hari itu. Bukti, kata Nabi, harta itu tidak berkurang dengan sebab sedekah. Yang terakhir, kita akan mati semua nih, insyaallah ya. Tadi Pak Kiai Rosian mengatakan kalau hadisnya silaturahmi insyaallah usianya tambah 30 tahun ya. Tapi 30 tahun ke depan insyaallah kan sudah banyak yang tidak ada ya. Saya doakan panjang umur semua Bapak Ibu ya. Yang terakhir, apa kata Nabi? Iza matal insanu qata'u anhu a'maluhu illa min salasa, illa min sodakatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi au waladin salihin yakula. Kalau ada orang yang sudah mati, kata Nabi, maka putuslah hubungannya dengan dunia. Ada yang punya rumah bagus, kalau dia sudah ditanamkan tapi ruhnya masih balik ke rumahnya terus tidur di sana, kan orang jadi takut. Ada yang punya istri cantik, kalau sudah mati istrinya sudah lewat masa iddah kematian, boleh nikah dengan orang lain. Putus semua urusan dengan dunia kecuali untuk 3 kepentingan. Yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup di dunia, mari kita gunakan apapun yang ada pada diri kita untuk pembelanjaan di jalan Allah. Kan batas 2,5% itu kan batas minimal ya Bapak Ibu ya.
Bayar zakat 25% boleh tidak? Boleh aja, tidak ada masalah. Ya, begitu. Jadi yang punya kekuasaan maka gunakan jabatan yang Allah titipkan tadi untuk menggerakkan orang berzakat. Saya pikir kalau Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran 2,5%, kepala dinas, Pak Camat-camat dan lain-lain tidak menjalankan itu dosa besar. Ya, maka jalankan dengan istiqomah. Semoga jabatannya menjadi sebab di hari kiamat nanti kita mendapatkan perlindungan dari sisi Allah. Ngaten nggih para bapak, para ibu, saya pikir yang bisa saya sampaikan sudah jam 12:10. Ini tadi saya diminta untuk menutup dengan doa, tapi menikah karena ada sesepuh kita yang jauh lebih senior ya. Anak muda itu berdoa itu ya hafal banyak, ning nggak mandi ya, mungkin nggak kualat kalau ada yang lebih senior, lebih sepuh untuk memimpin berdoa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk berdoa saya persilahkan kepada Pak Kiai Hasyim Afandi untuk bersama-sama memimpinnya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Allah a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.